Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di pagi hari ini kembali kita dapat bersua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Saya Ahmad Fauzan menemani Anda kali ini dalam program IT Informasi Teknologi MTA TV. Di pagi hari ini tentunya saya tidak sendirian, sudah ada narasumber di samping saya. Ada Mas Salim Aziz, beliau dari Universitas 11 Maret Surakarta, semester 5 Fakultas Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya. Dan terus bersemangat untuk belajar, sekaligus juga nanti akan memberikan sedikit ilmu ataupun juga sedikit gambaran terkait dengan apa yang bernama inovasi startup di bidang perencanaan wilayah. Nah, pembahasan seperti ini akan menjadi sangat menarik karena situasi dan kondisi informasi teknologi sekarang dibuka lebar, keran informasi dibuka lebar, kemudian teknologi, penggunaan teknologi, gadget dan lain sebagainya juga berkesempatan luas. Masyarakat dari kelas bawah sampai kelas atas pun sekarang sudah menggunakan gadget sebagai salah satu sarana bagian dari pengembangan inovasi startup di bidang perencanaan. Ya, Mas Salim Aziz. Iya, Pak. Saya panggilnya Mas Salim. Iya, nggak apa-apa, Pak. Mas Salim. Mas Salim, iya. Ini terkait dengan startup di bidang perencanaan wilayah. Kalau saya berpikir startup itu kaitannya dengan marketplace, betul, penjualan secara online dan lain betul sebagainya. Tapi ini ada kaitannya dengan bidang perencanaan wilayah. Sebenarnya dasar dari startup itu seperti apa, bisa dijelaskan terlebih dahulu? Betul, Pak. Jadi startup itu sebetulnya adalah salah satu bentuk dari perusahaan rintisan gitu, Pak. Maksudnya ketika orang yang ingin memulai usaha itu awal langkah pertamanya itu pasti dari startup gitu. Dan juga apa perbedaan dari startup itu sendiri dengan perusahaan pada umumnya gitu ya. Startup itu dia lebih fokus kepada pengembangan teknologi gitu. Dan juga seperti yang kita tahu sekarang ini untuk masa revolusi industri 4.0 itu kan menuntut adanya pasti pernah dengar istilah big data seperti itu. Betul. Jadi kayak kita itu menggunakan data dan juga teknologi informasi dimanfaatkan sebagai salah satu sarana dalam mengembangkan usaha dan bisnis seperti itu, Pak. Iya. Dan itu memang hanya terfokus terkait dengan bisnis online ataukah memang sebenarnya bisa meluas nantinya dan akan terus berkembang begitu startup seperti ini? Sebetulnya untuk startup ini perkembangannya itu pasti akan selalu berkembang gitu. Maksudnya untuk bisnis, tapi yang saat ini sedang sedang difokuskan itu adalah bisnis online seperti itu gitu. Jual beli online. Iya, betul. Begitu, ya. Mungkin untuk di masa 10 tahun yang akan datang itu mungkin ada sesuatu yang baru gitu. Kan kita juga nggak tahu, siapa sangka misalnya ada ojek online gitu kan. Kan kita nggak pernah memprediksi gitu. Karena ojek online itu juga merupakan bagian dari startup. Kalau dulu kita tidak pernah berpikiran kalau kita bisa pesan ojek secara online, tapi ternyata kenyataannya waktu ini sudah bisa dan bisa terrealisasi begitu. Betul. Itu bagian dari startup juga begitu. Betul, ya. Karena kan ojek online tuh awalnya juga dia mencoba untuk merintis bisnis itu kan. Kita juga nggak tahu awal untuk merintis bisnis startupnya apakah langsung sukses atau misalnya ada naik turunnya juga, kan kita tidak ada prosesnya gitu. Nah, kemudian nih juga menjadi suatu inovasi baru gitu kan, karena siapa yang kepikiran untuk membuat startup seperti itu? Kalau dulu kita juga tidak pernah berpikiran untuk jual beli secara online begitu. Betul. Kemudian kita naruh uang di sana dulu, kemudian barang datang, dan sekarang perkembangannya adalah ternyata barang datang dulu baru uang diberikan. Sekarang terus berkembang seperti itu. Betul. Termasuk jasa pembelian makanan misalnya atau barang misalnya. Itu juga menggunakan sistem startup seperti itu. Iya, betul. Jadi untuk pembelian makanan yang mana kita sekarang bisa lewat HP semuanya kan. Pembayaran itu juga merupakan bagian dari startup juga gitu dulunya kan, seperti itu. Baik, kemudian keterkaitannya dengan startup di bidang perencanaan wilayah. Tapi sebelum itu, sebenarnya seberapa sulit orang itu
ingin membangun atau membuat sebuah perusahaan online startup seperti ini? Oh iya. Seberapa sulit? Betul. Sebetulnya itu bisa dibilang sih susah-susah gampang. Susah-susah gampang ya. Karena pertama itu kan yang perlu kita ketahui itu adalah niat dan juga kemauan untuk membangun startup itu gitu. Dan juga kerjasama gitu. Kita juga membutuhkan kerjasama dalam membangun startup itu. Dan juga karena kalau misalnya kita ingin membangun startup itu, kita harus tahu apa kebutuhan saat ini dan apa yang sekiranya itu yang sesuatu baru tetapi memberikan manfaat gitu Pak, atau inovasi. Yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu apa harus dianalisis terlebih dahulu. Iya betul Pak. Kebutuhannya apa? Iya, karena tidak bisa kita misalnya melihat kalau membangun startup itu hanya masalah kita sendiri seperti itu. Oh, tidak bisa ya, karena harus menganalisis data di lapangan seperti apa. Oh, sekarang banyak macet misalnya. Susah untuk segera sampai ke kantor, ke sekolah. Betul. Apa? Ya, itu kan problem di masyarakat kan. Oh, berarti harus ada ojek yang sekiranya bisa online 24 jam. Maka jadilah startup ojek online. Betul, Pak, betul. Contohnya seperti itu karena permasalahan di lapangan. Berarti ini tidak bisa berdiri sendiri, dalam artian tim ini juga harus berkumpul, ada manajemennya gitu. Betul. Jadi memang startup itu ada komposisi dalam pembuatan timnya itu gitu. Jadi istilahnya itu ada hacker, hipster dan hustler gitu Pak. Jadi harus ada orang yang ahli dalam bidang IT-nya, kemudian ahli dalam bidang manajemennya, dan juga ahli dalam bidang promosinya seperti itu Pak. Jadi nggak mungkin kalau misalnya cuma satu orang yang ngejalani itu belum ada contoh kasus seperti itu gitu. Karena tidak mungkin juga satu orang itu ahli dalam semua bidang seperti itu Pak. Jadi itu pasti minimal ada 3 atau 5 orang lah dalam membangun startup, dalam memulai membangun startup itu gitu. Iya. Harus ada manajemen, ada pembagian karena keahlian pun juga masing-masing gitu. Betul, Pak. Keahlian di bidang IT, kemudian di bidang manajemen, ada juga di bidang promosi. Karena kita memiliki startup yang besar tapi tidak memiliki promosi, ya kan susah. Sama saja, tidak begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Gitu. Ya, kemudian keterkaitan dengan mendirikan ini. Apakah harus memang sistem itu dibuat terlebih dahulu, ataukah manusianya terlebih dahulu harus berkumpul? Jadi startup itu sebetulnya kan kita usaha untuk menyatukan ide juga gitu. Biasanya ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mana ngebuat si startup itu bisa jalan lebih baik gitu. Nah, jadi untuk idenya, untuk sistemnya itu mungkin kalau secara awalnya itu ada istilahnya itu memvalidasi marketnya terlebih dahulu gitu Pak. Jadi kita bisa tidak membuat sistem dulu, tapi kita mencoba untuk membuat semacam prototype gitu. Jadi kayak kita membuat rancangan awal kira-kira ini berhasil atau tidak gitu. Nah, jadi kita tidak perlu kayak langsung semuanya harus jadi gitu, enggak. Tapi kita berusaha untuk menyusun ide dulu, kemudian memvalidasi kira-kira ini marketnya bagus atau tidak, seperti itu. Dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak gitu. Berarti memang tidak langsung besar ya, berproses ya berarti. Betul, berproses. Termasuk sistem yang di dalamnya pun juga berproses. Iya, betul. Jadi memang seperti naik tangga, tidak bisa langsung ke anak tangga keempat misalnya. Kita harus 1, 2, 3 gitu. Jadi kalau bertahap gitu. Bicaranya membangun sistem itu berarti kayak sudah langsung ke tangga keempat gitu. Iya. Dan yang paling penting adalah ide yang menarik. Ide yang sekiranya memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian ditangkap oleh para ahli, kemudian dibuat startup kebutuhannya. Atau bahkan sekarang sudah, kalau memang sudah layak diterjunkan ke masyarakat atau digunakan oleh masyarakat, berarti mudah diunduh untuk aplikasinya. Begitu kan, nanti arahannya kan tetap ke sana begitu. Ya. Kemudian untuk pemetaan sudah dilakukan, kemudian produk-produk pun juga
kalau memang itu masyarakat dibutuhkan, berarti harus menyiapkan produk yang mau dijual begitu. Betul Pak. Ada kaitannya itu ya. Iya betul Pak. Okay. Jadi sebetulnya kan memang startup itu yang dihasilkan tuh produknya baik bisa jadi itu jasa maupun barang gitu kan. Nah jadi iya betul. Kalau yang kita barang saja ya. Iya betul. Seperti ojek online kan itu jasa. Itu jasa. Kemudian kalau misalnya kita lihat seperti e-commerce ya, aplikasi atau website yang bergerak dalam menyalurkan usaha UMKM itu kan jatuhnya barang gitu, walaupun dia menyediakan perantaranya saja kan seperti itu Pak. Iya berarti barang dan jasa pun juga bisa masuk dalam startup begitu. Iya dalam kategori startup itu dalam perkembangannya begitu. Betul. Nanti bisa jadi suatu saat itu memang ada aplikasi khusus misalnya, contohnya kebutuhan potong rambut misalnya. Iya, salah satu contoh ya. Betul. Kita kebutuhan potong rambut, kita tidak perlu ke barber shop. Ada yang memang online potong rambut, datang ke rumah bisa jadi. Bisa Pak. Sesuai dengan permintaan karena kebutuhan dari masyarakat kan seperti itu ya. Iya betul. Itu salah satu contohnya saja. Baik, kemudian keterkaitan dengan tema di pagi hari ini itu startup tidak berhenti sampai penjualan dan pembelian barang ya, tapi juga ada perkembangannya startup di bidang perencanaan wilayah. Betul. Seperti yang tema di pagi hari ini. Iya betul. Sedikit diulas seperti apa startup di bidang perencanaan wilayah itu seperti apa? Iya. Jadi sebelumnya saya ingin men-share, membagikan cerita pengalaman saya terlebih dahulu terkait startup ini. Sebetulnya saya dan tim gitu memiliki startup namanya Dipetakan gitu Pak. Dipetakan? Iya betul. Jadi dalam startup ini kita terdiri atas mahasiswa perencanaan wilayah dan kota gitu Pak. Jadi program studi perencanaan wilayah dan kota ini merupakan bagian dari Fakultas Teknik Universitas 11 Maret gitu. Nah jadi pada mulanya ketika membangun startup ini kita mengalami keluh kesah gitu dalam pengumpulan data dan juga pembuatan peta gitu, di mana perencanaan wilayah dan kota ini merupakan salah satu prodi selain prodi geografi, geodesi gitu yang tugas-tugasnya itu pasti menggunakan peta gitu Pak. Nah dalam pembuatan peta itu tentunya ada inputnya gitu kan. Inputnya itu baik dari data penduduk misalnya atau data guna lahan atau data-data yang lain seperti itu. Nah, selain dari keahlian yang dibutuhkan dalam pembuatan peta ini, sebetulnya data-data itu juga tidak tersedia, maksudnya secara lengkap gitu. Maksudnya kita harus survei secara primer sendiri untuk mencari terjun data langsung itu. Ke lapangan. Iya betul, terjun langsung ke lapangan. Nah, jadi dalam pembuatan peta ini membutuhkan keahlian dan juga proses yang panjang. Nah, oleh karena itu kami berpikir bagaimana kalau misalnya kita membuat jasa pemetaan sekaligus pengumpulan datanya itu seperti itu. Jadi ketika ada klien atau konsumen yang ingin misalnya membutuhkan peta persebaran, ini contoh kecilnya saja Pak, peta persebaran kawasan kumuh gitu misalnya, atau peta persebaran kawasan yang rawan kriminal itu. Nah, itu kan kita harus ngumpulin dulu tuh data-datanya, kira-kira di mana saja. Kemudian kita tuangkan itu ke dalam peta supaya itu menjadi lebih menarik dan juga gambarannya itu lebih ada seperti itu. Mudah diakses juga. Iya betul Pak. Sudah dimasukkan inputnya. Betul. Berarti kalau memang pembuatan aplikasi atau pembuatan website ya, sementara baru website. Nah, pembuatan website seperti itu berarti input yang dimasukkan berasal dari data-data dari pemerintahan begitu? Betul. Jadi untuk data-data dari pemetaan itu sebetulnya ada istilahnya data primer dan juga data sekunder gitu Pak. Data primer itu adalah data yang ketika kita masukkan atau menjadi input dalam peta itu merupakan data yang kita terjun ke lapangan sendiri gitu, istilah mudahnya gitu, survei lapangan. Jadi data itu benar-benar satu tangan dari kita gitu. Sedangkan data sekunder itu adalah data pihak ketiga yang kita ambil dari dinas-dinas misalnya atau pemerintah gitu. Nah, jadi untuk data-data pemerintah itu sebetulnya juga dimungkinkan dalam pembuatan atau digitasi istilahnya, digitasi pemetaan ini gitu.
Jadi dalam pembuatan peta ini juga membutuhkan data-data dari pemerintah itu juga dimungkinkan seperti itu, Pak. Betul. Berarti karena untuk data atau pemetaan itu akan menjadi valid karena Betul. data atau input yang dimasukkan itu udah berasal dari pemerintah yang valid juga. Iya, betul. Begitu. Yang mana juga sudah melakukan pengumpulan itu lebih awal gitu kan daripada kita seperti itu. Iya. Ya, apakah pemerintahan model perkotaan sudah mulai berpikiran menggunakan jasa seperti ini? Oh iya, mungkin gini, kalau misalnya kita ini pada awalnya itu bergerak dalam konsumen di ranah lingkungan kampus seperti itu Pak, kita kampus, ya seperti dosen dan juga mahasiswa, karena tidak dimungkiri juga kita sudah meriset gitu data Kemenristek-Dikti gitu ya terkait dengan sekitar berapa ribu itu ada penelitian yang menggunakan pemetaan gitu Pak. Jadi di dalam penelitian itu juga tentunya misalnya kita mau meneliti kawasan A gitu ya, maka untuk melihat secara jelas gambaran kawasan A itu di mana, seperti apa itu ya lewat peta dalam laporan penelitian tersebut gitu kan. Nah terus untuk pemerintah saat ini kita lebih fokus dalam pengumpulan datanya gitu, tapi pemerintah belum sampai ke arah untuk pemesanan petanya itu gitu. Belum ya? Iya. Belum sampai ke sana karena ini untuk kebutuhan di tingkat kampus ya. Betul. Salah satu contohnya kalau memang dosen membutuhkan pemetaan di tingkat kampus itu seperti apa yang sudah terjadi? Iya, kalau saya pengalaman itu ya seperti penelitian ingin memetakan misalnya aliran sungai Bengawan Solo itu sampai mana saja gitu Pak. Nah begitu. Gitu, iya betul. Kemudian ada juga mahasiswa misalnya itu dia menggunakan peta untuk kebutuhan KKN gitu Pak. Iya. Karena KKN itu kan di lapangan ya. Betul Pak. Jadi supaya punya gambaran terkait lapangannya itu seperti apa gitu kan. Gitu. Ya, sangat membantu sekali kalau memang website yang dibuat ini memang benar-benar bisa valid, kemudian sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan pemetaan. Itu kan langkah awal ya, sebelum melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Iya, betul, harus mengetahui lokasi, batas-batas wilayah gitu. Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan startup di bidang perencanaan. Sejauh mana atensi pemerintah terkait dengan startup di bidang perencanaan wilayah, apakah mereka juga sudah menggunakan ataukah membuka peluang kesempatan sebenarnya bagi para mahasiswa untuk terus melakukan penelitian sehingga nanti akan mempermudah pemetaan di bidang perencanaan wilayah. Kami akan hadir kembali sesaat lagi, tetap bersama kami dalam program IT. Ya, baik. Terima kasih bagi Anda pemirsa yang masih selalu setia bersama kami dalam program IT. Kita lanjutkan di sesi kedua. Kita masih bersama dengan Mas Salim dari Universitas 11 Maret Surakarta, semester 5 Fakultas Teknik, dan perbincangan kita terkait dengan inovasi startup di bidang perencanaan wilayah. Nah, Mas, bisa dijelaskan lebih detail lagi, sejak kapan ini memulai membangun startup yang mungkin juga menjadi bagian dari tugas kampus atau seperti apa? Bagaimana ceritanya? Iya, jadi pada saat kami menginisiasi pembuatan atau pendirian startup ini, sebetulnya kita mulai dari tahun 2021 gitu, masih lumayan baru lah. Masih baru ya. Iya. Jadi sebetulnya itu kami ini mendirikan startup ini diawali dengan 5 orang gitu ya. Maksudnya, mahasiswa ya? Iya betul, 5 mahasiswa yang kita saling berdiskusi gitu, kira-kira apa keluh kesah kita gitu. Kemudian kita berdiskusi juga kira-kira apa kebutuhan terkait dengan perencanaan wilayah dan kota di masa yang akan datang, tetapi masih belum ada yang menyediakan itu seperti itu. Kemudian juga pada saat kami mendirikan
startup dipetakan ini gitu Pak, pada tahun 2021 itu kita juga bekerja sama dengan kakak kelas saya gitu. Jadi kita tidak hanya terdiri dari mahasiswa yang seangkatan dengan saya, tetapi kita juga saling menukar ide dengan senior juga seperti itu. Kakak tingkat ya. Betul, kakak tingkat. Nah, kemudian pada saat kita merancang ide itu sebetulnya di UNS sendiri itu punya program pendanaan gitu Pak. Jadi kita juga dalam merancang ide ini berniat untuk memasukkan proposal ke dalam program pendanaan itu seperti itu. Nah, jadi UNS itu dia ingin mengakselerasi atau mempercepat pendanaan atau pendirian startup yang asalnya itu dari UNS itu gitu. Nah, jadi pada saat kita menginisiasi ide, kemudian kita masukkan proposalnya itu, alhamdulillah lolos gitu Pak pendanaannya, iya betul. Nah itu awal mula kita mendirikan startup itu gitu dari pendanaan kampus, kemudian saat kita sudah dapat dananya, kemudian kita jalankan startup ini hingga saat ini gitu Pak, kira-kira seperti itu. Oh begitu. Ya, karena memang ini berawal dari diskusi juga dengan senior-senior ya. Betul, iya. Kemudian dilanjutkan dan alhamdulillah sekarang sudah ada websitenya, bisa dilihat di jasa dipetakan.com ya, jasa dipetakan.com. Anda bisa melihat websitenya di situ, karena memang tidak semua mereka yang sedang membutuhkan peta perencanaan wilayah itu belum sampai ke websitenya, dan alhamdulillah ini tim Mas Salim Aziz sama teman-temannya sudah ada websitenya. Nanti perkembangannya berarti sampai di aplikasi juga nanti suatu saat. Betul, insya Allah. Jadi kalau misalnya kita ingin mengakselerasi lebih lanjut, ingin mengembangkan bisnis kita lebih lanjut, itu sebetulnya penggunaan aplikasi itu lebih baik dalam pemasaran gitu Pak. Karena zaman sekarang ini semua orang kan punya HP gitu, apa-apa lihat HP. Menggunakan HP. Smartphone itu kan tentunya pasti lebih mudah terjangkau dibandingkan dengan mudah mengakses, tinggal di-download aja. Betul Pak, ya. Iya. Ya, kemudian isinya apa saja peta yang dimasukkan ke website di jasa dipetakan.com produk-produk yang produk-produknya seperti apa? Iya, jadi kami itu menawarkan seperti peta yang ada di dalam website itu, seperti peta citra satelit, peta batas-batas administrasi, kemudian peta guna lahan contohnya gitu Pak. Tapi tidak sebatas itu, kita juga kami juga menyediakan peta-peta yang dibutuhkan secara khusus, atau misalnya peta tematik. Misalnya ini Pak, Bapak ingin mencari terkait daerah mana saja yang misalnya dengan penduduk tingkat kesejahteraannya itu rendah gitu misalnya. Nah, itu kan merupakan peta pesanan khusus yang tidak ada di website kami gitu. Jadi nanti bisa kita buatkan dengan range harga dan juga jenis peta yang telah kami siapkan seperti itu Pak. Ya, berarti memang semuanya bisa dilihat, bisa dipetakan secara angka begitu. Betul, iya. Jadi sebetulnya hampir segala aspek kehidupan kita yang berhubungan dengan tata ruang, berhubungan dengan spasial itu bisa dipetakan gitu. Misalnya persebaran, kemudian kecenderungan, kemudian juga titik-titik mana saja seperti itu Pak, itu bisa dipetakan gitu Pak. Titik rawan kemacetan, titik rawan bencana bisa. Itu kan juga dibutuhkan oleh BPBD itu biasanya untuk pemetaan wilayah bencana. Betul. Begitu ya. Ini sangat menunjang teknologi yang berkembang begitu. Jadi tidak hanya sebatas kita melihat, menganalisis secara langsung, tapi sebenarnya juga sudah diinputkan ke big data. Betul gitu, Pak. Ya. Iya. Ya, kemudian untuk wilayah yang memang bisa dipetakan seluruh Indonesia atau seperti apa? Untuk saat ini kami masih berfokus pada Pulau Jawa seperti itu Pak. Pulau Jawa ya. ya. Jadi pada saat awal pertama kalinya sekali itu pas tahun 2021 itu kita fokus di
Surakarta. Kemudian alhamdulillah Surakarta sudah kita naikkan ke Jawa Tengah, kemudian saat ini kita ke Pulau Jawa seperti itu. Berarti Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur. Betul. Iya. Gitu. Jadi kita tahapnya proses satu-satu gitu. Iya, seperti tadi yang di awal kita bicarakan ya, Iya, betul. bertahap demi tahap gitu. Iya. Baik itu konten yang ada di dalamnya maupun juga jenis cara mengaksesnya. Kalau Betul, sekarang kan sudah ada websitenya, tinggal dicari websitenya, nanti suatu saat ada aplikasinya sehingga lebih mudah untuk mengakses begitu bagi masyarakat yang membutuhkan. Tapi tidak, saya kira ini juga tidak semua masyarakat membutuhkan hal-hal ini. Memang hanya dinas-dinas tertentu, betul. ya. Masih ada beberapa masyarakat tuh yang awam terkait hal ini juga, karena berbeda dengan misalnya sistem untuk pembelian barang secara online, mungkin Semua masyarakat, membutuhkan. iya. Gitu. Kemudian seperti ojek online, pesan makan itu kan semuanya membutuhkan. Mungkin tantangan kita di situ karena tidak semua masyarakat atau calon konsumen itu membutuhkan peta ini gitu. Betul. Ini hanya tertentu. Istilahnya kalau dinas-dinas itu hanya membutuhkan dari pemerintahan. Betul. Gitu. Ataupun juga dari swasta yang memang sedang melakukan pemetaan-pemetaan tertentu. Iya, betul. Kan bisa jadi, misalnya Iya. akan memberikan sumbangan, memberikan dana sosial kan juga diperlukan Iya, pemetaan. betul, iya Kan betul. gitu. Jadi kira-kira lokasi-lokasi mana saja yang berpotensi untuk diberikan sumbangan atau dana sosial, bantuan sosial seperti itu. Itu dari pihak swasta. Betul, begitu. iya. Ya, baik, tetap dibutuhkan dan teknologi akan semakin terus berkembang. Seberapa sulit tim membangun dari jasa dipetakan ini? Iya, jadi untuk kadar kesulitan itu mungkin setiap orang menilainya itu berbeda-beda gitu ya Pak. Iya. Tetapi kalau yang kami rasakan dari tim kami sendiri itu mungkin memang tantangannya cukup banyak, mulai dari inisiasi pembangunan websitenya gitu, pembuatan websitenya, karena dari program studi kami perencanaan wilayah dan kota itu sebelumnya belum pernah diajarkan terkait misalnya cara membuat website seperti itu. Oh gitu ya. Iya, kami di kuliah itu tidak ada cara membuat website gitu. Sedangkan di tim kami ini terdiri atas mahasiswa PWK semua gitu. PWK itu singkatan dari perencanaan wilayah dan kota seperti itu. Nah, jadi pada saat pembuatan website itu merupakan salah satu tantangan kami yang besar. Waktu itu saya jadi yang salah satu membuat website itu juga gitu Pak, dengan teman saya. Kita sampai cari situs belajar website itu sendiri seperti itu. Berarti memang dari nol ya? Betul, dari nol. Jadi kita cari gimana nih cara membuat website seperti itu. Kemudian cara codingnya juga kita belajar itu Pak. Jadi kita mulai semuanya dari nol. Jadi itu merupakan tantangan juga karena startup itu juga fokus pengembangan itu kan melalui teknologi gitu ya. Yang mana teknologi itu adalah website bagian dari teknologi tersebut gitu Pak. Kemudian kami juga mengalami tantangan konsumen seperti yang tadi dijelaskan di awal gitu. Karena tidak semua orang itu paham dengan pemetaan dan juga tidak semua orang itu sebetulnya membutuhkan gitu ya. Jadi kita lebih gencar untuk mempromosikan ini kepada orang-orang yang membutuhkan, baik itu untuk kepentingan penelitian, pembangunan maupun perencanaan seperti itu Pak. Oh iya, berarti ini juga perlu sosialisasi. Betul. Ke masyarakat luas ataupun kepada dinas-dinas yang terkait ya. Apabila membutuhkan jasa pemetaan bisa nanti menghubungi di website jasadipetakan.com. Jadi sudah ada rank harganya ya? Betul, udah sekaligus ada rank harganya bagaimana? Insya Allah terjangkau. Insya Allah terjangkau. Sangat terjangkau. Ini di websitenya kita sudah buka di sini dan sangat terjangkau. Ini akan lebih memudahkan orang untuk melakukan aktivitas selanjutnya setelah pemetaan begitu ya? Betul, iya. Karena tahap penelitian, perencanaan dan pembangunan mapping itu kan panjang ya. Jadi kalau misalnya ada kendala dalam pembuatan peta itu kan pasti menghambat proses penelitian atau
pembangunannya itu gitu. Jadi kami menyediakan jasa supaya kebutuhan pemetaan itu terselesaikan gitu Pak. Terselesaikan Maksudnya dengan cepat. tercukupi ya gitu Pak. Iya. Kemudian baru eksekusi selanjutnya tinggal apa, mau diarahkan kemana, Betul. bentuknya seperti apa. Iya, Pak. Karena setiap perencanaan pembangunan itu pasti ada mapping. Betul. Kan nggak mungkin langsung terjun ke lapangan kalau kita tidak bisa iya, mapping betul. dulu. Nanti pasti kontraktor atau yang ingin membangun itu pasti bingung. Ini mau bangun di mana, kan harus ada peta di mana lokasinya itu dulu gitu kan. Iya. Termasuk juga mahasiswa ini juga sangat membutuhkan pemetaan seperti ini, seperti halnya misalnya waktu KKN di luar begitu. Iya, iya betul. Jadi sebetulnya ini merupakan pengalaman kami juga gitu Pak. Kita pernah dapat konsumen atau klien dari mahasiswa yang akan melakukan KKN gitu Pak. Karena dalam melakukan kuliah kerja nyata ini juga pasti kan mahasiswanya itu belum familiar dengan lokasi KKN-nya. Atau memang belum pernah ke situ sama sekali. Gitu. Belum pernah sama sekali ke situ. Nah jadi pas dia belum pernah sama sekali ke situ, tentunya pasti membutuhkan gambaran lokasinya seperti itu. Kira-kira jalannya seperti apa, jalannya di mana saja, kemudian lokasi rumah-rumah warga itu di mana saja. Nah, jumlah penduduknya berapa? Betul, itu salah satu dari tingkat ekonominya, pembagiannya. Iya betul. Nah itu salah satu bagian dari pemetaan juga gitu. Nah jadi itu bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan untuk mahasiswa yang memiliki KKN seperti itu Pak. Itu mahasiswa yang lainnya yang memang sudah waktunya untuk mengaplikasikan ilmunya di lapangan, salah satunya adalah dengan adanya KKN, kuliah kerja nyata di lapangan sangat membutuhkan mapping, karena saya sendiri juga mengalami KKN harus mapping terlebih dahulu, nggak mungkin nggak mapping itu nggak mungkin. Iya betul. Pasti mapping terlebih dahulu, pemetaan terlebih dahulu, baru nanti eksekusi selanjutnya adalah apa, tinggal program iya, di betul. KKN program itu yang ingin dijalankan apa sesuai dengan karakteristik lokasinya seperti betul. apa gitu. Baik, dan juga nanti lebih pengembangannya terutama bagi perencanaan bidang wilayah ya, ini kaitannya dengan pemerintahan otomatis. Betul. Ya, ini sejauh Mas Salim melihat seberapa penting pemerintahan itu menggunakan metode mapping seperti ini? Iya, mungkin kalau menurut saya ini sangat penting gitu Pak, karena begini, kita kan pernah mendengar ya bahwa seringkali misalnya bantuan sosial tuh ada salah sasaran seperti itu. Iya betul. Iya betul kan. Nah harapannya dengan pemetaan itu bisa memberikan gambaran kira-kira lokasi-lokasi mana saja yang sekiranya itu cocok, maksudnya sesuai dengan target yang ingin diberikan bantuan sosial seperti itu. Karena walaupun kita melihat data, tetapi rasanya kurang lengkap kalau misalnya data itu tidak digambarkan langsung secara ke lokasi atau ke pemetaannya itu gitu Pak. Jadi misalnya kita kasih kasus kelurahan A dengan jumlah penduduk 1000 misalnya, kita bilang 1000, kemudian ada sekitar 100 orang itu yang diperkirakan kurang sejahtera atau membutuhkan bantuan seperti itu Pak. Nah kemudian kalau misalnya kita membaca data seperti itu saja kan kita nggak tahu ini rumahnya di mana gitu kan. Bisa saja 100 orangnya itu salah sasaran karena dia nggak lihat lokasi rumahnya itu di mana. Nah sehingga pemetaan itu. Betul. Jadi sekiranya pemetaan itu bisa memberikan gambaran kalau misalnya 100 orang itu ada di titik A, titik B, titik C seperti itu. Jadinya bisa lebih tepat sasaran dalam pemberian bantuan sosial seperti itu. Iya, baik, itu salah satu contoh penggunaan aplikasi ini ataupun juga menggunakan website pemetaan. Bisa ternyata tidak hanya sekedar kita melihat batas wilayah saja, kelurahan ataupun kecamatan, tapi juga secara detail di dalamnya. Betul, Pak. Jumlah warganya, kemudian itu berarti populasinya. Itu berarti datanya dari pemerintah, dari Dinas Kependudukan, inputnya dari sana berarti ya? Betul. Jadi bisa dari sana, bisa juga kita cari tahu sendiri kalau misalnya dinas itu tidak menyediakan atau misalnya tidak
karena ada beberapa data itu yang sifatnya itu rahasia gitu, Rahasia. maksudnya Oh, iya. tidak bisa kita Akses. ya betul, tidak bisa juga kita tampilkan secara maksudnya secara publik gitu, karena data-data ini sifatnya tadi rahasia seperti itu Pak. Ya, berarti kalau terjun ke lapangan memang benar-benar murni ya harus Betul, ke lapangan kita gitu. menyiapkan instrumen survei dulu, misalnya kita butuh borang kuesioner, kemudian kita butuh borang observasi juga seperti itu Pak. Nanti yang kita isi kira-kira ini penduduknya jumlahnya berapa, kondisinya seperti apa gitu Pak. Kemudian kalau misalnya kita butuh wawancara juga kita harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara itu gitu, seperti itu. Ya. Jadi nanti hasilnya pun juga akan detail. Betul. Begitu, Iya, detail betul. dan tepat sasaran, sehingga saat pemetaan itu dimanfaatkan oleh klien, Betul. bisa sesuai dengan keinginan begitu. Iya, betul. Baik, Mas Salim Aziz, terakhir pesan untuk mahasiswa secara umum ataupun juga para peneliti ataupun juga masyarakat umum dan juga beliau-beliau yang ada di pemerintahan, apa pesan yang ingin disampaikan? Apakah teknologi akan berhenti sampai di sini ataukah akan terus berkembang, seperti apa pesannya? Iya, betul. Silakan. Mungkin pesan saya, terutama karena saya masih mahasiswa, mungkin di kalangan mahasiswa, Kalangan seperti mahasiswa dulu ya. ya Pak. Karena kalau misalnya kita udah berbicara di pemerintahan atau di tenaga pengajar tuh mungkin kebutuhannya juga berbeda-beda, yang mana kan saya sendiri belum pernah sebetulnya terjun langsung ke sana gitu. Mungkin untuk para teman-teman mahasiswa yang ingin memulai pembangunan atau pendirian startup itu, mungkin silahkan dicoba dulu gitu ya. Maksudnya memang kita tidak tahu apakah itu akan berjalan sukses atau tidak gitu, karena tidak semua startup itu lancar gitu jalannya. Tetapi kita harus tahu juga apa yang disebut dengan kreatif dan juga inovatif gitu Pak. Jadi kita dalam membangun atau mendirikan startup itu, kalau bisa itu tidak hanya sekedar kreatif gitu ya, tidak hanya sekedar memberikan sesuatu yang baru tetapi nilai manfaatnya itu misalnya sama saja gitu ya. Tetapi kita juga harus memberikan sesuatu yang inovatif dengan sesuatu yang baru tetapi manfaatnya itu juga baru gitu Pak. Contohnya kayak misalnya kita ingin membuat misalnya baju gitu. Bajunya tapi kita buat dengan benang yang benang serat emas gitu. Nah, tetapi fungsinya kan tetap sama baju gitu. Dia cuma ada pembaruan serat benangnya gitu. Nah, kita harus buat sesuatu yang inovatif gitu, seperti baju yang tidak mudah kotor misalnya. Itu sesuatu yang baru tetapi manfaatnya juga baru, tidak beda dengan sebelumnya seperti itu. Jadi ya pesannya seperti itu, mulai saja dahulu, coba cari sesuatu yang inovatif, dan juga mungkin jangan juga dengar kata-kata orang kalau misalnya wah ini tidak sukses sepertinya perjalanan bisnisnya seperti itu. Mungkin emang langkah pertama itu niat dan juga mencoba seperti itu Pak. Langsung mencoba eksekusi. Betul. Dan yang paling menjadi titik tekan adalah nanti startup yang mau dibangun juga diprediksi bisa memang itu menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat. Betul Pak. Begitu ya? Iya betul. Baik, terima kasih Mas Salim sudah berkenan hadir sedikit memberikan gambaran terkait dengan startup di bidang perencanaan wilayah, dan mudah-mudahan ini juga bagian dari sosialisasi kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat di bidang startup, inovasi startup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama program IT untuk edisi hari ini. Kita membahas tentang inovasi startup di bidang perencanaan wilayah. Saya Ahmad Fauzan undur diri, sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak.